baik, terima kasih untuk Mas yang sudah memberikan penjelasan secara umum terkait dengan posyandu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posyandu remaja. Nah, jadi sebelum masuk ke posyandu remaja, kita kembali ke slide tadi. Apa itu posyandu? Nah, jadi kalau seandainya ada pertanyaan apa itu posyandu, yang sering muncul di pikiran kita itu adalah hibah bayi, kemudian tembakau putih hibah, imunisasi. Itu yang sering muncul di pikiran kita kalau seandainya orang berbicara tentang posyandu. Tapi pengertian posyandu yang sesungguhnya itu adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh, dari, dan untuk masyarakat. Jadi nanti itu masyarakat yang akan melaksanakan itu, dan manfaatnya akan masyarakat sendiri yang merasakan. Jadi bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya serta kesehatan ibu, bayi, dan balita pada khususnya. Jadi teman-teman, salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat itu adalah angka kematian ibu dan anak atau derajat kesehatan ibu dan anak. Nah, oleh karena itu, posyandu ini hadir ke dalam lingkungan masyarakat itu sangat penting. Kenapa? Karena data-data yang dikeluarkan baik itu dari Dinas Kesehatan maupun dari Kementerian Kesehatan itu sumber utama untuk terkhususnya untuk kesehatan ibu dan anak. Sumber utamanya itu adalah posyandu. Nah, oleh karena itu, pengelolaan posyandu ini sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat supaya masyarakat sendiri itu tahu kira-kira permasalahan apa yang mereka hadapi dan bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah terutama masalah kesehatan. Nah, selanjutnya kita masuk ke posyandu remaja. Nah, teman-teman sudah pernah dengar posyandu remaja atau? Sudah. Belum? Kalau baru dengar. Kalau di sini belum ada posyandu remaja. Oke, jadi sebenarnya untuk Puskesmas Sikumana sendiri itu sudah ada salah satu program posyandu remaja. Jadi kemarin juga itu ada teman-teman di pemuda di salah satu gereja itu sudah membentuk yang namanya posyandu remaja. Nah, ini pengertian dari posyandu remaja. Jadi posyandu remaja itu adalah pos kesehatan remaja atau sebuah wadah yang memfasilitasi remaja dalam memahami seluk-beluk remaja selama masa puber dan ditujukan pada siswa dan remaja pada umumnya. Jadi posyandu remaja itu dibentuk dengan tujuan supaya teman-teman para remaja itu bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan KESPRO atau kesehatan reproduksi remaja. Nah, supaya teman-teman bisa berkonsultasi dengan kader-kader posyandu. Nanti yang akan menjadi kader posyandu remaja itu adalah teman-teman remaja sendiri yang akan mengelola dan yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan di posyandu, sehingga teman-teman itu bisa mengetahui permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja dan bagaimana caranya supaya untuk bisa keluar atau untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang teman-teman hadapi. Nah, ini tujuannya. Ada 3 tujuan. Yang pertama itu memberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi remaja. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam posyandu remaja itu juga akan dilaksanakan sosialisasi. Jadi nanti kalau teman-teman bisa terlibat dalam kegiatan posyandu remaja, misalkan kalau di sini sudah ada posyandu remaja, kemarin kita sempat berusaha untuk masuk ke Puskesmas Sikumana supaya kita bisa bekerja sama dengan pihak Puskesmas untuk membentuk posyandu remaja di sini. Tetapi ada beberapa hal yang menjadi kendala, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, sehingga kita tidak bisa sampai ke Puskesmas Sikumana. Tapi mudah-mudahan kalau seandainya program kita ke depannya, kalau kita bisa diizinkan untuk melaksanakan kegiatan di sini lagi, maka mudah-mudahan kita bisa punya akses sampai ke Puskesmas Sikumana untuk bisa membentuk posyandu remaja di sini, supaya teman-teman bisa berkonsultasi, terutama teman-teman yang cewek kan bisa berkonsultasi hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, atau ada keluhan-keluhan yang berkaitan dengan masalah-masalah reproduksi bisa dikonsultasikan dengan kader-kader yang akan bekerja nanti di posyandu remaja. Kemudian yang kedua, memberikan pengetahuan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan nafsa bagi remaja. Jadi selain dia fokuskan kepada kesehatan reproduksi, nanti juga ada kegiatan-kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, narkotika ini orang bilang penyakit setan dunia, ada lagunya ya, penyakit setan dunia. Jadi dia ini kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita itu akan merusak sistem imun atau sistem pertahanan dari tubuh. Jadi teman-teman semua di sini punya antibodi dalam tubuh yang fungsinya itu untuk menahan, kalau seandainya ada bakteri atau virus yang masuk itu bisa menahan atau bisa melawan virus itu. Tapi kalau seandainya teman-teman sudah terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan seperti menggunakan obat-obat terlarang seperti ini,
maka sistem kekebalan tubuh teman-teman itu menurun, sehingga virus ataupun bakteri yang ada itu mudah masuk ke dalam tubuh teman-teman dan teman-teman tidak sakit. Oleh karena itu, dengan hadirnya posyandu remaja ini bisa memberikan pengetahuan kepada teman-teman supaya teman-teman itu bisa berkonsultasi atau bisa memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja. Kemudian yang ketiga, menciptakan wadah generasi muda di masing-masing desa sebagai wadah pembinaan dan memahami pentingnya gaya hidup sehat. Nah, salah satu hal yang paling mendasar ya dari kegiatan gaya hidup sehat itu adalah mencuci tangan. Nah, teman-teman di sini tahu langkah-langkah mencuci tangan yang benar? Nah, yang pertama itu harus menggunakan apa? Harus pakai sabun. Jadi cuci tangan harus pakai sabun. Jangan air kotor dengan cuci piring itu teman-teman, cuci tangan langsung makan lagi. Nah, itu kan kuman sudah banyak di dalam. Jadi harus pakai sabun, terus menggunakan air yang mengalir. Jangan sampai air yang tertampung kayak seperti yang saya bilang tadi, seperti air cuci piring itu yang sudah tertampung begitu banyak kuman yang sudah di dalam, teman-teman cuci tangan habis itu pegang makan lagi. Nah, itu kuman-kuman masuk ke dalam tubuh saya. Kemudian itu kegiatan posyandu remaja. Yang pertama itu penyuluhan tentang masalah gestur remaja dan permasalahan yang dialami remaja pada umumnya, seperti nafsa, seksualitas, HIV/AIDS. Teman-teman sudah pernah dengar ini penyakit HIV/AIDS? Nah, ini dia juga sama dengan itu obat-obat tadi. Jadi kalau virus yang namanya virus HIV ini kalau masuk ke dalam tubuh teman-teman, maka dia akan merusak sistem kekebalan tubuh. Nah, orang yang sudah kena HIV ini sangat mudah sekali terkena sebab segala macam penyakit. Jadi orang yang sudah terkena HIV, sistem imunnya itu rendah dan dia perjalanan penyakitnya panjang. Misalkan hari ini ada si A yang terinfeksi virus HIV, maka 10 tahun ke depan baru dia bisa merasakan atau dia bisa menunjukkan tanda dan gejala. Lumayan panjang, teman-teman. Oleh karena itu, kegiatan posyandu remaja ini memberikan pengetahuan yang bagus, ya, sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman remaja itu. Kemudian yang kedua, pelayanan kesehatan dasar seperti perimbangan, pengukuran tekanan darah, ada ukur tinggi badan juga untuk melihat status gizi dari teman-teman. Karena salah satu program gubernur kita itu adalah masalah untuk mengatasi masalah stunting. Nah, masalah gizi itu ini juga termasuk dalam masalah yang jangka panjang. Ya. Penyebabnya itu sangat banyak sekali dan apalagi anak-anak yang sudah terkena stunting itu punya gangguan atau punya masalah kesehatan yang salah satunya itu adalah gangguan kognitif atau gangguan jiwa. Nah, kalau seandainya teman-teman sudah termasuk ke dalam anak-anak yang dikategorikan sebagai gizi buruk atau termasuk dalam masalah stunting, maka teman-teman daya ingat itu akan menurun sehingga sangat sulit sekali atau mengganggu teman-teman dalam proses belajar. Nah, kemudian itu ada sekitar 5 ya pelayanan posyandu melalui 5 meja. Yaitu yang pertama meja registrasi. Jadi di posyandu remaja nanti teman-teman remaja sendiri yang mengelola di sana. Di sana itu ada satu meja pertama kalau teman-teman datang ke sana itu meja pertama itu adalah meja registrasi. Nanti teman-teman daftar nama, misalnya atau RT RW dari mana. Seperti itu. Kemudian yang kedua pengukuran antropometri. Nah, pengukuran antropometri ini seperti pengukuran berat badan, ukur tinggi badan ya teman-teman untuk melihat status gizi. Kemudian yang ketiga pencatatan hasil ukur. Jadi nanti setelah di meja 2 teman-teman ukur tinggi badan, habis itu nanti di meja ketiganya itu nanti ada kader posyandu remaja yang akan mencatat hasil pengukuran itu. Nanti ada cara perhitungannya untuk mengetahui status gizinya baik atau buruk. Kemudian yang keempat pelayanan kesehatan atau konseling dengan tenaga kesehatan. Jadi yang melaksanakan kegiatan di posyandu remaja itu teman-teman remaja, tetapi jangan khawatir karena di sana nanti juga akan didampingi oleh bidan atau misalnya bidan desa atau tenaga-tenaga dari puskesmas yang berpengalaman atau punya pengetahuan tentang ini. Jadi teman-teman bisa berkonsultasi hal-hal yang berkaitan dengan gestur remaja misalnya yang teman-teman alami, bisa nanti berkonsultasi dengan pihak kesehatan untuk bisa diambil tindakan untuk pencegahan agar tidak terjadi masalah-masalah kesehatan gitu. Kemudian yang kelima komunikasi informasi dan edukasi atau KID. Nah, kalau di posyandu secara umum atau biasa posyandu di ibu-ibu dan anak-anak itu kan ada yang namanya KNS,
kartu menuju sehat. Tadi di kuesioner siapa yang jawab betul nih? KMS, kartu menuju sehat. Ayo, siapa tadi? Luar biasa. Nah, jadi nanti hadis ini akan diberi kuesioner yang sama gitu. Jadi teman-teman perhatikan ini, nanti kuesioner yang sama akan diberikan lagi kalau teman-teman jawab kembali. Jadi nanti kita bisa melihat bagaimana perkembangan atau manfaat yang kami dapat gitu. Manfaat yang teman-teman dapat dari kegiatan yang kami buat seperti apa. Ini siapa yang akan menjalankan posyandu remaja? Mungkin saya sudah sampaikan tadi, yang menjalankan posyandu remaja itu adalah remaja sendiri. Jadi misalkan kalau dibentuk salah satu posyandu remaja di sini, maka yang akan bertugas sebagai kader posyandu remaja itu adalah teman-teman di sini sendiri. Teman-teman di sini lah yang akan berkontribusi, yang akan berperan aktif di dalam kegiatan posyandu remaja. Nah ini, posyandu remaja dijalankan oleh yang pertama, satu orang di meja satu, nah kan ada seperti saya jelaskan tadi. Kemudian di meja dua itu ada 2 orang, terus di meja tiga ada 2 orang, di meja 4 itu ada 2 orang. Jadi untuk khusus untuk posyandu remaja itu biasa dikelola oleh 5 orang. Biasanya kan kalau di posyandu yang posyandu untuk ibu dan anak itu kan ada 5 orang. Tapi kalau untuk posyandu remaja ini pada 7 orang, tergantung dari kebutuhan yang dilaksanakan di dalam kegiatan posyandu itu. Jadi misalkan kalau kegiatan teman-teman itu banyak, maka dibutuhkan tenaga yang banyak juga. Tetapi kalau secara standarnya itu ada 7 orang yang akan bekerja nanti di posyandu remaja. Nah ini manfaatnya. Jadi posyandu remaja itu memberi manfaat dari adanya ini menstimulasi remaja dan dalam menghadapi masa puber dengan segala macam permasalahannya, mulai dari kegiatan bersosialisasi sampai adanya kesadaran untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan mengerjakan apa yang menjadi kewajiban. Jadi di posyandu remaja itu bukan hanya berfokus terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan saja, tetapi di sini juga bisa melihat kemampuan teman-teman atau mengembangkan kemampuan teman-teman untuk misalnya teman-teman punya cita-cita jadi apa gitu. Maka di dalam kegiatan posyandu remaja itu juga nanti dilihat teman-teman punya bakat di bidang apa, maka bisa dilaksanakan kegiatan misalnya teman-teman punya hobi menulis begitu. Dan nanti juga ada kegiatan misalnya lomba menulis atau lomba menulis yang berkaitan dengan bahaya narkoba misalkan. Nah itu supaya teman-teman bisa menggali potensi diri ya, untuk bisa mengenal potensi dalam diri teman-teman gitu. Jadi manfaat hadirnya posyandu remaja di salah satu desa atau di salah satu lingkup misalkan di sini di PPA Eagle itu sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman remaja sendiri. Nah ini dalam pelaksanaan posyandu remaja dibagi menjadi beberapa ini sudah ya? Dibagi menjadi beberapa meja. Di meja 1 tidak ada meja pendaftaran, meja 2 ada meja pengukuran berat badan dan tinggi badan atau antropometri. Kalau orang kesehatan bilang antropometri, tapi kalau biasanya itu pengukuran untuk tinggi badan, berat badan. Kemudian ada meja 3 itu ada meja gizi. Nah di sini jadi nanti setelah wawancara teman-teman punya tinggi badan berapa, berat badan berapa gitu. Habis itu ada rumus yang menggunakan untuk menghitung. Jadi teman-teman itu masuk kategori sehat, masuk kategori kurus atau masih kategori obesitas. Kemudian yang keempat itu adalah meja 4 itu meja KIE, konsultasi informasi dan edukasi atau komunikasi informasi dan edukasi. Nah, jadi intinya itu teman. Intinya adalah kegiatan posyandu remaja itu untuk memperdayakan dan melibatkan remaja dalam menjaga kesehatan dan merencanakan kehidupan di masa yang akan datang. Sehingga kegiatan yang dilakukan tidaklah kaku tetapi menjadi kegiatan yang menyenangkan, akan tetapi kondisi kesehatan dan pertumbuhannya tetap terpantau setiap bulan. Jadi kegiatan posyandu itu bisa dilaksanakan 1 bulan sekali. Tadi ada di kuesioner juga. Siapa yang jawab tadi? 1 bulan sekali. Hanya 1 bulan 2 kali tapi tidak apa-apa. Jadi ingat, kegiatan posyandu itu dilaksanakan 1 bulan sekali. Jadi nanti kalau nanti kakak James sebagai kuesioner setelah ini, nanti teman-teman bisa ingat, bisa isi sebagaimana KMS itu kartu menuju sehat, terus itu jumlah kader di dalam posyandu. Jadi yang di sini berapa jumlah kader dalam posyandu itu teman-teman nanti kalau yang 7 orang ini kecuali pertanyaannya jumlah kader dalam posyandu remaja. Tapi
kalau dalam posyandu secara umum itu jumlahnya itu adalah 5 orang, jadi offsetnya itu B. Nah, ya. Kemudian ada pertanyaan juga tentang manfaat dari KMS, gunanya untuk apa? Jadi di KMS itu nanti ada apa namanya, untuk memantau pertumbuhan bayi. Jadi untuk memantau pertumbuhannya, status gizinya, ada yang itu tadi, memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi. Fungsi dari KMS. Lagi-lagi bilang ini pintar-pintar semua. Luar biasa. Ini calon bapak-bapak yang paham tentang kesehatan. Ya. Nah, ini semuanya. Khususnya itu remaja sehat, prestasi hebat. Yes. Mau coba? Oke. Dan nanti kita bilang usia remaja, semuanya jawab remaja sehat, prestasi hebat. Yes. Usia remaja? Usia remaja? Oke, terima kasih.